Ya, bagi Anda yang hobi main game online, streaming film, atau sekedar bermain media sosial, siap-siap karena tidak lama lagi Anda dapat mengatakan selamat tinggal untuk jaringan yang lemot. Mengapa demikian? Karena juga pemerintah sudah menunjukkan keseriusannya dalam membangun jaringan dengan teknologi 5G di Indonesia. Seperti apa selengkapnya akan kita ulas bersama dalam urgensi frekuensi 5G di RI. Nah, guna menunjukkan keseriusannya terkait pembangunan jaringan teknologi 5G di Indonesia, sejak beberapa bulan lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Kominfo sudah mulai membuka seleksi untuk penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentan 2360 hingga 2390 MHz bagi operator seluler. Dan hal ini juga diyakini sebagai cikal bakal ataupun jalan untuk menghadirkan internet dengan teknologi 5G di Indonesia. Dalam seleksi ini juga dipublikasikan oleh Kominfo bahwa terdapat 5 operator besar yang tertarik untuk mengikuti lelang dan juga diantaranya terdapat Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Smartfren dan juga Tri Indonesia. Lalu setelah seleksi dilakukan dari deretan operator yang mengikuti seleksi tersebut, ternyata terdapat 3 pemenang, yakni Smartfren dan juga Telkomsel dan juga Tri. Nah, ini memang untuk pengelolaan pita frekuensi 2.3 GHz yang dapat digunakan untuk layanan jaringan 5G di Indonesia. Dipublikasikan pula bahwa ketiga operator ini memang memberikan harga penawaran sebesar 144,867 miliar rupiah untuk mengimplementasikan jaringan 5G sekaligus menjadi pemenang dalam seleksi setelah ketiga operator ini juga tidak memiliki sanggahan dari peserta seleksi lain tentunya atas hal penjaringan yang dilakukan oleh Kominfo. Setelah menang dalam uji seleksi, ketiga operator ini masing-masing mendapatkan 1 blok begitu ya, yang nantinya akan dikelola olehnya dan yang pertama bisa kita lihat di sini di blok A nantinya akan dikelola oleh Smartfren dan di blok B akan dikelola oleh Tri Indonesia dan di blok C akan dikelola oleh Telkomsel. Dalam blok A, Smartfren ini memang akan melakukan pengelolaan jaringan 5G dengan rentang frekuensi di angka 2360 dan juga sampai 2370 MHz yang tersebar di 8 zona dan tentunya di berbagai wilayah di Indonesia begitu ya, seperti Sumatera bagian utara, Jabodetabek dan juga Banten, Papua, Maluku dan Maluku Utara, serta Sulawesi bagian utara dan juga lain-lain. Selanjutnya untuk blok B yang dikelola oleh Tri Indonesia akan berada di rentang frekuensi 2370 hingga 2375 MHz yang tentunya akan tersebar di 9 zona di berbagai wilayah Indonesia dan memang di sini ada disebutkan di Jabodetabek dan juga Banten, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Utara dan juga Kepulauan Riau dan lain-lain begitu. Dan pada bagian C ataupun pada blok C ini akan dikelola oleh Telkomsel yang memang akan berada di rentang frekuensinya 2380 hingga 2390 MHz yang tersebar di 8 zona di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya di sini ada Jabodetabek dan juga Banten, Papua dan juga Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau dan juga lain-lain. Nah, dengan makin fokusnya pemerintah membangun jaringan dengan teknologi 5G ini, memang sebenarnya apa sajakah kelebihan dari teknologi ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama tentunya kehadiran teknologi 5G ini akan memberikan kecepatan data yang jauh lebih tinggi begitu daripada teknologi sebelumnya atau dapat diartikan akan jauh lebih cepat daripada teknologi 4G LTE. Dalam teknologi 5G ini diketahui mampu memberikan kecepatan data di puncak begitu dan memang hingga 20 GB per detik dan kecepatan rata-rata sebesar lebih dari 100 MB per detik. Dan selain itu 5G juga memiliki latensi yang cukup rendah, di mana latensi ini adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal dan juga sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Dan dalam 5G ini latensi yang ada jauh lebih rendah sehingga menyediakan akses yang juga lebih instan dan juga real time. Dan juga selanjutnya kelebihan lain yang dimiliki oleh 5G ini, ya ini jaringan ini juga dirancang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari setiap bit spektrumnya. Di sini memang berbagai paradigma dan pengaturan pita spektrum yang tersedia. Mulai dari pita rendah di bawah 1 GHz dan juga pita berengah dari 1 GHz hingga 6 GHz dan juga pita yang tinggi dan dikenal sebagai gelombang milimeter atau mm wave. Dan juga untuk jangka panjang tentunya adanya jaringan 5G ini akan sangat berguna begitu ya, karena mengingat
dengan segala keunggulannya, 5G juga dipercaya akan memperluas ekosistem seluler ke ranah yang baru di masa depan. Dan juga selain itu bagi beberapa operator penyedia layanan yang lolos seleksi seperti Smartfren, Tri dan juga Telkomsel juga mendapat kewajiban dari pemerintah untuk penyelenggaraan showcase jaringan 5G dan juga pembangunan infrastruktur jaringannya dan khususnya di lokasi atau tempat prioritas yang telah ditentukan. Dengan rencana sebesar ini, sebenarnya seberapa besar pula urgensinya dalam membangun teknologi 5G di tanah air ini? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini melihat dari tingkat urgensinya, sejumlah pakar telematika mengungkapkan bahwa jaringan telekomunikasi generasi kelima ini atau 5G sudah sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Mengingat dengan keunggulan yang ada begitu ataupun yang dimiliki oleh 5G, yakni memiliki kapasitas dan juga bandwidth dan lebih memadai begitu dibandingkan teknologi 4G LTE yang mulai terbatas kemampuannya. Jaringan 4G ini juga sudah dianggap tak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena memang kebutuhan internet di Indonesia juga terus terjadi peningkatan begitu ya tiap tahunnya. Dan selain itu hal yang juga menjadi alasan 5G juga sangat penting bagi Indonesia ke depan, yakni jaringan 5G ini juga akan mendukung 5 prioritas kerja Presiden dan juga Wakil Presiden. Nah, di antaranya pembangunan sumber daya manusia ataupun SDM, membangun infrastruktur, lalu juga ada memangkas segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan tentunya transformasi di bidang ekonomi. Selanjutnya dengan teknologi 5G ini, juga dipercaya akan mewujudkan roadmap dari Making Indonesia 4.0. Nah, di sini sehingga kedepannya industri di Indonesia akan lebih modern dan bisa menghasilkan produk dengan cost yang lebih efisien tentunya. Lalu dengan adanya teknologi 5G ini juga diharapkan mampu mendorong 5 destinasi wisata prioritas yang memang dicanangkan oleh pemerintah, yakni ada Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Likupang, dan juga Labuan Bajo.